Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Betul Jana dengan NIM 2120323 dari kelas Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan kelas C yang diampu oleh Bapak Mutamam. Saya akan menjawab pertanyaan tugas UTS mata kuliah TKM atau Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan. Yang pertama, mengapa TKM penting dipelajari? TKM atau Total Quality Management atau dalam bahasa Indonesia Manajemen Mutu Terpadu atau MMT adalah strategi manajemen yang berbasis kualitas proses, pelayanan, sumber daya manusia, dan hasil. Dalam bidang pendidikan, TKM memang terlihat belum familiar dan masih jarang yang mengimplementasikan konsep tersebut. Meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri merupakan yang harus selalu dilakukan oleh seluruh elemen bidang pendidikan. Menyadari pentingnya kualitas proses pelayanan pendidikan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sehingga dapat membawa perubahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Seiring dengan hal itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Diterbitkannya undang-undang tersebut adalah merupakan bukti perhatian serius pemerintah terhadap pentingnya kualitas pendidikan. Dalam mencapai kualitas pendidikan, institusi pendidikan atau sekolah idealnya dapat mengimplementasikan konsep strategi manajemen yang disebut Total Quality Management atau TQM dengan cara melakukan proses perbaikan secara terus-menerus terhadap seluruh komponen manajemen sekolah yang terdiri dari komponen bidang kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, keuangan, dan layanan khusus seperti perpustakaan, usaha kesehatan sekolah, kafeteria, dan lain-lain. Maka dari itu sangat penting untuk dipelajari terutama pada bidang pendidikan sehingga dapat diimplementasikan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Soal nomor 2, paparkan sejarah TKM. Sejarah pengembangan dari konsep dan tokoh-tokoh TKM yaitu pada tahun 1946 sampai 1950 adalah periode perintisan atau periode penelitian
dan penelaahan atau research and study. Pada periode ini, yaitu pada bulan Juli 1950, Dr. W.E. Deming menyampaikan seminar 8 hari mengenai kualitas pada para ilmuwan, insinyur, dan para eksekutif perusahaan Jepang. Kemudian tahun 1951 sampai 1954 adalah periode pengendalian mutu statistik atau statistical quality control. Pada bulan Juli 1954 diadakan seminar tentang manajemen pengendalian mutu atau Quality Control Management Seminar dengan pembicara Dr. J.M. Juran. Selanjutnya, pada tahun 1955 sampai 1960 adalah periode pengendalian mutu secara sistematik. Kelompok belajar pengendalian mutu atau Quality Control Study Group memperkenalkan pengendalian mutu menyeluruh dalam perusahaan atau company with quality control. Dan yang terakhir, pada tahun 1961 sampai sekarang dikatakan sebagai periode pemantapan dan pengembangan atau New Quality Creation. Pada tahun 1962, Prof. Dr. Kaoru Ishikawa memperkenalkan gugus kendali mutu atau Quality Control Circle. Soal nomor 3, siapa 5 ahli TQM di Indonesia? Ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang TQM, diantaranya yaitu yang pertama menurut Hadari Nawari tahun 2005. Manajemen mutu terpadu adalah manajemen fungsional dengan pendekatan yang terus-menerus difokuskan pada peningkatan kualitas agar produknya sesuai dengan standar kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum atau public service dan pembangunan masyarakat atau community development. Yang kedua, Tunggal Awe tahun 1993 mendefinisikan TQM sebagai mengelola organisasi secara menyeluruh agar organisasi memperoleh keunggulan pada semua produk dan jasa yang penting bagi pelanggan. Yang ketiga, menurut Ciptono dan Anastasia tahun 2003, TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Yang keempat ada Ibrahim tahun 2000 menyatakan bahwa tujuan dari implementasi TQM adalah untuk memberikan produk atau jasa
berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasar konsumen secara berkelanjutan atau sustainable certification, yang pada gilirannya akan menimbulkan pembelian berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan produktivitas produsen mencapai skala ekonomis dengan akibat penurunan biaya produksi. Yang terakhir, total quality management adalah suatu strategi organisasi untuk memberikan komitmennya pada peningkatan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan, memperbaiki proses organisasional. Wibowo tahun 2011. Dan soal yang terakhir, materi TKM apa yang kamu sudah dikuasai? Materi TKM yang sudah saya kuasai adalah pengertian TKM, yaitu Total Quality Management, merupakan upaya memadukan segenap fungsi dan proses dalam suatu organisasi untuk mencapai perbaikan mutu barang, jasa, ataupun layanan secara terus-menerus yang dilakukan demi kepuasan pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Ada tujuan utama TKM dalam bidang pendidikan adalah meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terus-menerus, dan terpadu. Ada konsep TKM dalam pendidikan dapat diterapkan dengan menggunakan 5 pilar, yaitu berfokus pada customer, keterlibatan secara total, melakukan pengukuran komitmen pada perubahan berkelanjutan, dan ada kepuasan pelanggan. Pada hakikatnya, tujuan bisnis adalah untuk menciptakan dan mempertahankan para pelanggan. Dalam pendekatan TKM, kualitas ditentukan oleh pelanggan. Oleh karena itu, hanya dengan memahami proses dan pelanggan, maka organisasi dapat menyadari dan menghargai makna kualitas. Semua usaha manajemen dalam TKM diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu terciptanya kepuasan pelanggan. Adanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah yang pertama, hubungan antara perusahaan dan para pelanggan menjadi harmonis. Yang kedua, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang. Yang ketiga, dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. Nah, baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.